Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kantor. Iona merenggangkan otot-ototnya setelah 3 jam fokus mengerjakan tugas kantor. Ia mengucek kedua matanya. Aku tadi goyang yang. Iona mengambil handphone dari dalam tas. Ia melihat nama si penelpon lalu mengangkat panggilan dari Arini. Halo Ma. Mama udah mau pulang. Belum bisa. Masih ada urusan bisnis di Malaysia, dan sekarang mau take off ke sana. Raut wajah Iona berubah sedih. Ya udah Mama sama Papa hati-hati. Kamu juga. Oh iya. Tut. Belum sempat Iona berbicara lagi, sambungan telah diputus oleh Arini. Sesingkat itu obrolan mereka. Seperti bukan layaknya ibu dan anak. Iona menghela napasnya lalu menaruh handphone ke dalam tas. Duh haus nih gue, gumam Iona. Iona bangun dari duduknya lalu beranjak ke pantry untuk membuat minuman. Merasa ada yang masuk ke pantry, Iona menoleh dan melihat Intan masuk ke pantry. Iona mengerutkan dahinya saat merasa Intan bersikap tidak seperti biasanya. Kali ini, tatapan Intan terlihat berbeda. Iona mengangkat bahunya acuh dan lanjut mengambil air putih. Hening. Iona, panggil Intan. Iona menoleh. Kenapa? Terlihat Intan menutupi mulutnya seperti ingin muntah. Lo kenapa, Tan? Ucap Iona panik. Intan menggeleng. Mah gue kambuh. Tolongin gue ya. Nanti, ini lo kasih ke Mbak Olivia di samping meja kerja gue. Setelah mengatakan itu, Intan berlalu keluar pantry tanpa menunggu jawaban dari Iona. Iona mengerutkan dahinya menatap kepergian Intan, lalu beralih menatap teh buatan Intan. Iona menghela napasnya. Selesai mengambil minum, Iona menaruh minumannya ke mejanya lebih dulu lalu lanjut memberikan minuman kepada Olivia. Permisi Mbak, ucap Iona. Karyawati yang bernama Olivia tersebut menoleh menatap Iona. Iya. Ini Mbak, saya mau nganterin teh untuk Mbak. Oh ya, taruh aja. Iona tersenyum kecil lalu menaruh teh ke meja kerja Olivia. Setelah itu, Iona berlalu ke meja kerjanya. Olivia mengambil gelas lalu meneguk teh. Seketika ia menyemburkan teh itu saat merasakan asin di mulutnya. Iona spontan menghentikan langkahnya lalu menoleh cepat menatap Olivia. Kenapa Mbak? Olivia menatap Iona dengan tajam. Ini kok asin. Kamu bisa gak sih buat teh? Omelnya lalu menaruh gelas dengan kasar ke meja. Iona mengerutkan dahinya. Bukan saya yang buat kok, tapi Intan. Saya cuma nganterin doang. Gak usah bohong deh. Kamu mau bikin saya kena batu ginjal, hah? Bentak Olivia. Iona semakin menatap Olivia tak mengerti. Saya cuma nganterin, dan yang buat teh ini bukan saya tapi Intan. Mbak jangan asal nuduh. Kenapa kamu mau disuruh dia? Kenapa bukan dianya aja yang nganterin? Intan mahnya kambuh, jadi dia minta tolong ke saya untuk nganterin ini. Ucap Iona menjelaskan. Lagian juga ya Mbak, saya gak kenal sama Mbak. Jadi buat apa saya jahatin Mbak? Sambung Iona dengan tenang. Olivia memutar kedua bola matanya. Buang nih buang. Udah, kalau gak ikhlas nganterin jangan sok mau nganterin. Ucapnya sembari menyodorkan gelas teh kepada Iona. Iona menahan kesabarannya lalu mengambil gelas tersebut dan berlalu ke pantry. Iona menaruh gelas ke wastafel dengan kesal. Iona menarik napas lalu menghembuskannya perlahan. Huf, sabar Iona, sabar. Lo gak boleh marah-marah nanti cepet tua, gumam Iona. Iona mendengus, tapi dia asal nuduh banget. Bukan gue yang bikin juga kenapa malah gue yang dituduh. Iona kesal sendiri. Segala bilang mau bikin dia kena batu ginjal. Ya kali gue jahat ke lo. Kenal aja kagak. Sinting kali gue kalau ngasih garam ke teh lo. Iona masih emosi. Iona menghela napasnya lagi. Ia mengusap perut ratanya.
Sabar Iona, sabar, Huf. Iona lalu kembali ke meja kerjanya. Ia duduk kemudian meneguk air putih hingga tandas. Tuh, Iona menaruh gelas ke meja, wajahnya masih terlihat kesal. Kalau lo musuh gue tuh baru gue kasih garam. Bukan garam lagi dah, sianida sekalian biar anti mainstream. Iona mengatur napasnya kemudian kembali fokus mengerjakan tugas kantornya. Istirahat, pukul 12.30 WIB. Seperti biasa, Iona, Intan dan Dexter kini sedang makan bersama di kantin kantor menikmati waktu istirahat. Awalnya Iona enggan untuk ke kantin karena moodnya sedang buruk, namun mengingat ada janin di perutnya, Iona akhirnya mau ke kantin. Iona, gue minta maaf ya. Gegara gue, lo jadi dimaki-maki sama Mbak Olivia. Ucap Intan merasa bersalah. Iona menatap Intan dengan tajam, lagian gimana bisa lo masukin garam? Lo gak bisa bedain antara tulisan garam sama gula di tempatnya. Intan menggaruk tengkuknya yang tak gatal dengan cengiran, bisa, cuma gue tadi lagi mual banget jadi kurang fokus. Iona mendengus lalu kembali menyantap makanannya tanpa menjawab ucapan Intan. Gue minta maaf ya, Yon. Dimaafin gak nih? Dexter yang sedari tadi menyimak kini bersuara, emangnya Iona kenapa sampai dimaki? Iona hanya melirik Dexter. Dirinya sedang tidak mood berbicara panjang lebar. Intan melirik Iona sekilas lalu segera menceritakan kejadian sebenarnya kepada Dexter. Kamu tahu dari mana kalau Iona dimaki? Tanya Dexter setelah mendengar cerita Intan. Dari Mbak Olivianya, ucap Intan. Tapi kamu udah bilang belum, kalau ketidaksengajaan itu kamu yang perbuat bukan Iona? Ucap Dexter. Intan mengangguk, udah kok, Kak. Ucapnya lalu kemudian fokus pada Iona. Gue dimaafin gak nih? Gue ngaku itu kesalahan gue, tapi kan itu gak disengaja, Iona. Ucap Intan. Iona diam, ia masih kesal. Iona, Intan menggenggam tangan Iona. Mencoba membujuk. Iona menghela napasnya sembari menarik tangannya. Iya gue maafin. Intan tersenyum girang. Yeay makasih Iona cantik. Iona mendelik, gak usah muji-muji loh. Intan menampilkan giginya, lalu kembali menyantap makanannya. Dexter mengulum senyuman melihat Iona dengan ekspresi sebalnya. Kamu emang cantik, Iona. Lagi marah aja cantik, apalagi kalau senyum. Ucap Dexter lalu mengelus rambut Iona. Iona segera menjauhkan kepalanya dengan senyum risih. MOOD gue tambah rusak. Udah ya jangan marah. Senyum dong. Dexter menarik pipi Iona agar membentuk lengkungan kecil di sana. Iona lagi-lagi tersenyum risih sembari menjauhkan kepalanya. Elah, bisa gak sih, gak sentuh-sentuh gue. Pukul 16 WIB, ting. Tasya, bentar lagi gue sampai kantor lo beb. Iona mendengus setelah mendapati pesan dari Cia. Sembari menunggu Cia menjemputnya, Iona memandang bete jalanan di depannya. Iona tersentak saat merasakan pipinya dingin. Dengan cepat, Iona menoleh dan menemukan Dexter di sampingnya. Dexter terkekeh, maaf ngagetin. Ucapnya, ini untuk kamu. Dexter menyodorkan susu coklat kotak pada Iona. Iona menatap susu kotak tersebut lalu beralih menatap Dexter. Suka gak, yang coklat? Maaf kak, Iona gak minum susu kotak. Dexter mengerutkan dahinya, kenapa? Gak suka, ya. Iona mengangguk ragu. Sebenarnya ia suka, tapi masalahnya ada janin di perutnya. Dexter mengangguk paham. Berikutnya, Dexter kembali menyodorkan sebuah plastik berisi makanan kepada Iona. Apa ini kak? Macaron, spesial untuk kamu. Kata Dexter. Iona tersenyum simpul. Makasih kak, tapi please diambil ya. Kata Dexter memohon. Iona menghela napasnya pelan. Ya udah, Iona ambil ya, kak. Makasih. Ucapnya lalu mengambil makanan tersebut dengan ragu. Dexter tersenyum. Sama-sama. Detik berikutnya, Iona terkejut saat Dexter memeluknya. Di deket kamu, saya nyaman, Iona. Ucap Dexter. Iona membelalakkan matanya. Tintin.
Terlihat mobil Chia datang dengan klakson membuat Iona langsung melepaskan pelukan Dexter secara paksa. Gak ada Farel, malahan ada Kak Dexter. Iona tersenyum simpul, makasih Kak. Saya juga nyaman berteman sama kakak. Dexter tersenyum senang. Chia menurunkan kaca mobil, Iona, ayo. Iona menoleh ke arah Chia, iya sebentar. Iona duluan, Kak. Lanjutnya kepada Dexter. Dexter mengangguk, lalu Iona masuk ke dalam mobil Chia. Iona sudah tiba di rumah, ia juga turut mengajak Chia dan Thea untuk menginap di rumahnya. Ceklek, Assalamualaikum, ucap Iona. Chia dan Thea serentak seraya memasuki rumah. Rumah sepi karena Bisumi sudah pulang. Chia dan Thea berlari menuju sofa lalu duduk di sana. Gila capek, ucap Thea heboh. Gue sebagai bestie yang baik, rela nemenin lo padahal gue sendiri capek abis magang. Ucap Chia. Bener tuh, sahut Thea. Iona tersenyum haru lalu duduk di tengah-tengah Chia dan Thea. Makasih banyak ya. Lo semua mau nemenin gue. Ucap Iona dengan haru. Tanpa Chia dan Thea, entahlah, mungkin hidup Iona sangat kesepian. Dari SD mereka bersahabat, hingga saat ini. Mereka sudah seperti keluarga. Kalau Iona sedang bertengkar hebat dengan kedua orang tuanya, kedua sahabatnya itu selalu mau mendengarkan keluh kesahnya dan juga memberikan pundak mereka untuk Iona dengan tulus. Woilah nyempil aja lu kayak upil. Thea menggeser posisi duduknya begitupun dengan Chia. Upil kering yang nyelip di hidung. Ucap Chia. Iona terkekeh, ia lalu meletakkan kedua tangannya di pundak Chia dan Thea lalu memeluk mereka. Makasih banyak ya, bestai, gue sayang lo berdua. Iona dengan cepat mencium pipi Chia dan Thea bergantian. Kap. Chia dan Thea refleks melotot lebar. Keduanya mengusap pipi mereka masing-masing dengan geli. Ya Allah, aku sudah tidak suci lagi. Pekik Chia. Iona, pipi gue udah gak perawan. Pekik Thea mendramatisir. Iona terkikik, dirinya ikut geli sendiri. Iona menepuk paha Chia dan Thea, gue kok kepengin bakso Malang ya. Ucap Iona. Hah, lo kepengin bakso Malang? Iona mengangguki ucapan Chia. Beli yuk, rengek Iona. Chia dan Thea saling melirik. Lo ngidam nih ceritanya. Thea memastikan. Ya gak tahu, kayaknya sih iya. Beli yuk, ayo beli. Chia dan Thea saling melirik. Gawat Ci, kita jadi suami dadakan. Selang beberapa menit, Iona telah selesai membersihkan tubuhnya. Iona lalu keluar dari kamar mandi di kamarnya dan segera bersiap-siap. Deretetete. Handphone Iona bergetar di atas meja rias. Iona mengambil benda tersebut dan terbelalak senang saat mendapati panggilan video dari Arkan. Secepat kilat, Iona duduk di kursi rias lalu menerima panggilan video dari Arkan dengan girang. Assalamualaikum Ahi. Arkan tersenyum kecil di layar. Waalaikumsalam. Pakai bahasa Arab dong. Waalaikumsalam Uhti, gitu. Waalaikumsalam Zaujati. Iona menutupi wajahnya dengan sebelah tangannya, menahan senyum. Ia salah tingkah sendiri. Arkan terkekeh melihat Iona. Kamu udah makan? Belum. Soalnya aku lagi pengin bakso Malang, dan sekarang aku mau beli. Arkan mengerutkan dahinya, emang ada di komplek. Ya gak tahu. Tapi rencananya aku mau nyari bareng Chia sama Thea. Arkan mengangguk. Maaf ya, saya gak ada di samping kamu waktu kamu mau sesuatu. Kok jadi melo gini? Gak apa-apa sayang, gak ada kamu, ada dua sahabat aku kok. Arkan tersenyum simpul, mau saya bawain apa? Apa aja asalkan enak dimakan. Arkan mengangguk, nanti saya bawain. Oke. Kamu lagi di mana sekarang? Udah makan? Sholat udah belum? Udah. Saya lagi di hotel. Di hotel lagi sama siapa? Sendiri. Masing-masing pilot, kopilot, pramugara dan pramugari punya kamar sendiri. Tok. Di luar, Chia mengetuk pintu kamar Iona. Oh gitu, Mas, udah dulu ya.
Aku mau nyari bakso Malang, kepengin banget. Arkan mengangguk, makan yang banyak. Gak perlu diet, badan kamu udah kayak bihun, jangan disiksa lagi. Iona menutupi mulutnya, menahan tawa. Hahaha, lawak lu Marpudin. Kamu hati-hati ya di sana, sarang Hayeyo. Iona melambaikan tangannya. Iona lalu mematikan sambungan setelah Arkan membalas lambaian tangannya. Iona menghela napasnya. Padahal sebenarnya ia masih mau ngobrol banyak, tapi karena kepengin bakso Malang, harus ditunda dulu rindunya. Bener kata Dilan, rindu itu berat. Ucap Iona lalu berjalan keluar kamar. Cia menaruh sekantong plastik berisi cemilan serta 3 bungkus bakso beranak ke atas meja makan. Iona mendesah kasar lalu duduk di kursi makan, males banget deh. Gue penginnya bakso Malang, bukan bakso ginian. Protesnya. Dibilang Kang bakso Malang gak ngider malam-malam gini bebek, Cia gemas sendiri. Iona mengerucutkan bibirnya. Siapa yang mau beli anjrot malam-malam gini masih ngider? Kiuntilanak maibe, sahut Cia. Tea langsung mendekat ke Iona lalu duduk di samping Iona. Lo ngomong yang bener dong. Ngaco mulu lo. Cia mengerutkan dahinya. Lo, kan nanya. Ya gue jawab Marpuah. Ish, ya jangan Mbak Kunti juga kali. Cia memutar bola matanya lalu melirik Iona, lo mau bakso Malang? Iona mengangguk antusias. Minta suami lo, ucap Cia. Iona nampak berpikir, bener juga. Cia menjentikkan jarinya, nah. Tapi Pak Arkan flightnya ke London bukan ke Malang. Ya udah beli aja bakso London, ucap Tea. Cia mendelik, apaan sih? Jayus. Tea menampilkan gigi ratanya. Minta suami lo buat transit di Malang, usul Cia. Emang bisa? Cia mengendikkan bahunya, gak tahu. Iona memutar kedua bola matanya dengan malas. Kalau enggak, yuk kita ke Malang, ucap Tea. Emang ada di Malang? Tanya Iona dengan polos. Ya, ada, kali. Ucap Tea terdengar ragu. Namanya juga bakso Malang, pasti asalnya dari Malang. Ucap Tea. Disok tahu lu. Bika Ambon aja asalnya dari Medan, bukan dari Ambon. Ucap Cia. Lah tapi itu nasi Padang asalnya dari Padang. Siapa tahu aja bener, bakso Malang asalnya dari Malang. Ucap Tea tak mau kalah. Iona menghela napas kasar, udah stop. Yang jelas Iona yang paling cantik. Iona beranjak dari duduknya lalu berlalu ke dapur. Ruang TV. Iona, Cia dan Tea duduk di sofa menikmati bakso beranak serta film Titanic di TV. Tadi mah film Falak aja elah. Tea menatap Cia dengan tajam, gue gorok lu. Bagusan juga film Titanic. Ada suami gue tuh waktu muda uhuk. Tea terbatuk karena sukro masuk ke dalam mulutnya akibat lemparan Cia yang tepat sasaran. Di sini gak nerima orang stres, kata Cia lalu menyuap bakso ke dalam mulutnya. Iona hanya melirik sekilas Cia dan Tea. Nanti juga baikan sendiri. Ish, dasar Cia Falak, ejek Tea sangat kesal. Yon, lo pernah nonton ini bareng suami lo? Lanjutnya, enggak pernah gue nonton beginian sama Pak Arkan. Cia dan Tea tersenyum mencurigakan menatap Iona. Apa sih? Sumpah gak pernah. Dia aja gua ajak nonton drakor gak mau. Hidup dia itu monoton banget, kalau gak baca buku ya, nonton berita. Ucap Iona menjelaskan. Haf kesian amat hidup lo, Yon. Ejek Tea sembari menahan tawanya. Iona memutar kedua bola matanya malas. Heh, Pak Arkan gak nonton ginian pun, dia udah buat adegan sama Iona. Ucap Cia. Oh iya bener, adegannya lebih fanas. Bisa menghasilkan anak, sahut Cia. Hahaha. Tawa Cia dan Tea menggelegar. Iona mengerutkan dahinya, punya sahabat gini amat otaknya. Nikah makanya nikah, supaya gak terus-terusan spoiler pernikahan gue mulu. Ucap Iona. Yuh Saripah. Gue juga udah ada kali rencana mau merit. Ucap Cia. Spontan, Iona dan Tea menatap Cia dengan tak percaya. Serius lo, sama Reno?
Iya serius. Sama siapanya ya, masih rahasia dong. Gak usah ngomong kalau gitu Markipul. Ucap Iona kesal. Tahu lo, gue kira lo beneran mau merit sama Reno. Cia menampilkan gigi ratanya, ya rahasialah. Nih gue kasih tahu, kalau lo punya rencana jangan langsung dikasih tahu ke orang, nanti malah gak kesampean. Di emang apa? Tanya Tea tak percaya. Cia melempar gulungan tisu ke wajah Tea, iya. Contohnya Pak Arkan. Iona menatap Cia dengan heran, lah kok jadi dia? Lo ada rencana mau punya anak gak? Iona menggelengkan kepalanya. Nah itu, lo emang gak ada rencana, tapi Pak Arkan ada. Makanya dia gak bilang ke lo supaya kesampean. Dan akhirnya, Pak Arkan nyetak gol juga, kan? Ucap Cia lalu tertawa di akhir kalimat. Pukul 5.30 WIB. Setelah rapi dengan pakaian kantornya, Iona berjalan menuruni tangga. Iona mengerutkan dahinya melihat Cia dan Tea yang sedang berkutat di dapur. Iona lalu menghampiri mereka berdua. Ini sayurnya kurang gak sih? Tomat juga deh kayaknya masih kurang. Ucap Tea. Ya udah lo tambahin, gue mau ambil sosis. Cia berjalan ke arah kulkas lalu mengambil 4 buah sosis. Woi, lagi pada ngapain nih? Iona mengintip masakan yang dibuat oleh kedua sahabatnya. Lo berdua masak nasi goreng. Woyoi, Bumil duduk aja, sebentar lagi siap kok. Ucap Tea. Ya kali, gue ikut juga lah. Ucap Iona lalu mulai ikut berkutat membuat nasi goreng. Yon, pakai sosis 4. Ucap Cia. Iona mengangguk menyetujui, 5 aja, 6 deh sekalian biar banyak. Sama di kulkas ada keju mozzarella, pakai aja. Cia mengacungkan jempolnya lalu mengambil bahan yang diperlukan. Wah gila, nikmat banget makanan pagi ini. Ucap Tea lebay. Maklum guys, Tea tinggalnya di goa, jadinya norak. Kejunya gak apa-apa abis. Iona mengangguk. Nanti gue tinggal minta Pak Arkan lagi. Yon, lo dikasih nafkah gak sama suami lo? Tanya Tea sembari menaburi keju ke atas nasi goreng. Dikasihlah. Ya kali kagak. Berapa sebulan? Ucap Cia kepo. Ngasih black chart dia. Tea dan Cia seketika menghentikan kegiatan mereka. Mereka menatap Iona dengan wajah syok. Syok gue. Tea memegangi dadanya dengan lebay. Black chart, Yon. Serius lo, gak percaya amat sih. Nih buktinya, Iona mengambil handphone dari saku roknya lalu mengeluarkan kartu dari dalam casing handphonenya. Dengan cepat, Tea mengambil kartu lalu membaca nama di kartu tersebut. Zahari Arkanzo, oh iya bener ini black chart punya Pak Arkan. Guys lihat guys, tangan gue tremor. Berapa gaji suami lo sebulan, Yon? Tanya Tea penasaran. Besar intinya. Jawab Iona. Ya berapa? Nominalnya. Iona menghela napasnya. Kata Pak Arkan sih 150 juta. Mendengar itu, Tea seketika melotot. Gila. Gue tremor. Lebay lo. Celetuk Cia. Lo juga. Ini kartu isinya duit Iona, bukan kartu mainan. Kok lo sembarangan sih taro di casing? Ucapnya tak habis pikir. Tahu nih nanti hilang aja lu. Itu kan unlimited, tak terbatas. Oh my god, ucap Tea lebay. Ya terus taruh mana lagi? Gue takut kelupaan. Ucap Iona dengan polos. Hadeh, lemot kayak Tea. Iona berhenti mengetik sejenak. Ia mengambil handphone lalu melihat pesan yang ia kirim ke Arkan tadi pagi. Iona menghela napasnya, belum dibaca-baca. Semoga Pak Arkan selalu dalam lindungan Allah. Gumam Iona. Ekem. Mendengar suara dehaman seseorang, buru-buru Iona mematikan handphonenya. Chat sama siapa tuh? Iona mendelik menatap Intan yang kini berdiri di samping meja kerjanya. Ngapain kesini? Tanya Iona. Gue mau ambil laporan di lo, udah belum? Bentar lagi. Iona kembali pada aktivitasnya. Lo gak bareng Kak Arkan lagi? Iona melirik sekilas ke arah Intan. Gak. Kenapa? Gak tahu. Intan mengerutkan dahinya.
Emang Kak Arkan kemana? Ya mana gue tahu dia kemana, gue bukan asisten pribadi dia. Selain sahabat, lo ada hubungan apa lagi sama Kak Arkan? Iona yang sedang fokus mengerjakan laporan di komputer mendesah kasar. Please deh, ini masih jam kantor. Masalah gak penting jangan dibawa-bawa ke sini. Ucap Iona jengah. Ngehindar dari topik lo. Pasti ada hubungan lebih, kan? Ngaku aja dah. Ucap Intan. Astagfirullah, gumam Iona lalu memejamkan matanya sejenak. Sereh lo deh. Iona kembali fokus pada aktivitasnya membuat laporan. Pokoknya nanti di kantin, topik ini gue tagih. Peduli banget gue. Dih, ya haruslah. Iona menghentikan sejenak mengetik keyboard, lalu menoleh menatap Intan. Lo siapa kok ngatur-ngatur? Ngasih duit jajan ke gue aja kagak, ucap Iona dengan alis terangkat sebelah. Intan mencebikkan bibirnya, apa salahnya sih jawab. Gampang, kan? Urusan lo sama dia, ya lo tanya ke dianya lah jangan ke gue. Balas Iona dengan malas lalu lanjut pada aktivitasnya. Lo, kan sahabatnya, paling deket sama Kak Arkan, Yon. Jangan pelit-pelit napa. Ada apa ini? Ucap Dexter yang baru saja datang. Iona melirik Dexter lalu menggeleng. Gak ada apa-apa, Kak. Iona, panggil seorang karyawati. Iona menoleh menatap karyawati tersebut. Iya, kenapa? Kamu dipanggil sama Pak Arlan. Ucapnya. Iona nampak terlihat bingung. Ia lalu melihat sekitar di mana semua pegawai menatap ke arahnya. Liatin aja gak apa-apa. Pak Arlan, papa mertua gue kok. Iona kembali menatap karyawati tersebut. Oh ya, Mbak. Ucap Iona. Karyawati bername Siska Aprilianti itu tersenyum lalu berlalu pergi. Lo kenapa dipanggil Pak Arlan? Tanya Intan. Kamu ada buat masalah, Iona? Tanya Dexter. Samar-samar, Iona mendengar bisik-bisik setan dari para pegawai. Namun tak Iona hiraukan. Gak tahu. Ini laporannya udah selesai. Iona memberikan laporan tersebut kepada Intan lalu beranjak dari duduknya. Tok. Tok. Iona mengetuk pintu ruangan Arlan. Sembari menunggu dipersilahkan, Iona melirik ke salah satu karyawati yang menatapnya dengan sinis. Iona menghela napasnya, dasar netizen. Yang bukan urusan lo malah diurusin. Dasar Kang Gibah. Gumamnya. Kenapa liatin saya? Kata karyawati tersebut frontal saat Iona menatapnya juga. Iona mengerutkan dahinya. DIHH, kok gue? Lo duluan Markonah yang liatin gue. Iona menggelengkan kepalanya. Saya gak liatin Mbak. Terus kamu liatin siapa? Liatin OB lagi ngepel. Karyawati itu menoleh ke belakang. Terlihat ada seorang office boy yang sedang mengepel lantai. Masuk, ucap seseorang dari dalam. Iona membuka pintu lalu segera masuk ke dalam ruangan. Di sana juga ada Sari yang tersenyum ke arahnya. Sini duduk sayang, ucap Sari sambil menepuk-nepuk sofa sampingnya. Iona mengangguk lalu duduk di samping Sari. Papa panggil Iona. Ada apa, Pak? Jadi gini, Arkan chat Papa katanya kamu sendirian di rumah, jadi dia minta Mama untuk nemenin kamu. Tapi untuk saat ini, Papa sama Mama mau ke luar negeri ada urusan bisnis di sana. Jadi kamu ditemenin Jasmine gak apa-apa, kan? Iya Pak, gak apa-apa kok, ucap Iona dengan senyuman. Nanti Mama akan suruh Arkan ambil cuti supaya punya waktu sama kamu. Sekaligus bisa nemenin persalinan kamu. Iona terkekeh, iya Ma. Masalahnya, anak itu kalau gak disuruh ambil cuti suka lupa dan malah terus ngurusin pekerjaannya. Mama padahal udah larang dia jadi pilot dan suruh dia untuk jadi CEO perusahaan ini, tapi dia tetep gak mau. Padahal, kan jadi CEO itu enak. Mama sama Papa sebenarnya gak tega sama kamu, yang sering ditinggal terbang sama Arkan. Kamu lagi hamil gini, tapi suami kamu malah gak ada di samping kamu. Sambung Sari. Iona terkekeh, Iona gak apa-apa kok, Ma, Pa. Lagi pula di rumah ada Bisumi. Sari mengangguk sembari tersenyum,
selama Arkan kerja, dia selalu hubungi kamu gak, sayang? Iona mengangguk, selalu hubungin Iona kok, Ma, kalau udah landing. Bagus, ternyata dia gak lupa daratan. Ya udah sayang, kamu jaga kesehatan ya, jangan capek-capek. Mama gak mau kamu dan cucu Mama kenapa-napa. Iona tersenyum, iya, Ma, Iona pasti jaga kesehatan. Malam ini, Jasmine menemani Iona di rumah. Gadis itu juga membawa Puki dan sekarang mereka sedang berada di kamar menonton film. Ting, Iona mengambil handphonenya lalu membuka chat dari Arkan. Suami, Mas, semalam aku gak dapet bakso Malang. Sedih, anak kamu pasti ileran ini gak makan bakso Malang. Today, satu unread message, nanti pulangnya saya bawain bakso Malang ya. Udah gak kepengen Mas kalau sekarang. Terus mau apa sekarang? Nanti saya bawain. Iona maunya kamu pulang. Kangen kamu. Iya nanti ya. Ih kok malah ketawa sih. Gak lucu tahu. Nih biar gak kangen. Suami send a picture. Hahaha. Kamu selfie itu. Iya supaya kamu gak kangen. Tapi muka kamu gak bisa slow ih. Jelek ya. Ganteng sayang, tapi kurang senyum doang. Tapi tetep gantengan, lihat langsung sih wajah tersenyum. Senyumnya pas ketemu kamu aja. Spesial ya. Iya. Pakai telur bebek atau ayam? Kode nih, mau martabak pasti ya. Iya mau, tapi mau makan bareng kamu. Nanti ya, kalau saya udah balik kamu mau apa aja saya turutin. Aom manisi kiki. Send picture. Di langit London. 30 menit sebelum turbulensi hebat. Ih indah banget langitnya Mas. Terus gimna Mas itu kalau turbulensi hebat? Kamu gak apa-apa kan? Alhamdulillah saya gak apa-apa. Ya gak gimana. Turbulensinya geda 5 menit tapi pasenger PDA panik. Ya ampun. Kamu hati-hati di sana ya Mas. Jadi khawatir nih aku sama kamu. Udah kamu gak usah khawatir, saya di sini baik-baik aja. Kamu jangan banyak pikiran ya. Iya Mas, tapi lo gak usah dipikirin makin kepikiran sayang. Lindungin, ada Allah, Allah selalu saya maupun kamu dan anak kita. Lagi apa? Iya Mas, aku lagi nobar sama Jasmine di rumah. Dia nemenin aku gantiin Mama karena Mama gak bisa. Emang Mama kemana? Mama nemenin Papa, ada urusan di luar negeri. Mas, kangen aku gak? More, send picture. Cantik, apa coba ulang? Kamu cantik, ulang lagi ulang. Kamu cantik sayang. Bersambung.